Halo semua, perkenalkan nama saya Irina Fortuna Haipon, nomor induk mahasiswa 0442896621 dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Pada tugas yang kedua ini, kita diminta untuk mengembangkan aplikasi restoran yang sudah kita buat sebelumnya di tugas yang pertama. Di sini kita diminta membuat program yang memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan melakukan pesanan dan menu untuk pemilik restoran, di mana pemilik restoran ini dapat menambahkan menu, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Untuk mengubah harga dan menghapus menu restoran, di sini kita diminta membuat konfirmasi ya atau tidak sebelum fungsi mengeksekusinya. Baik, selanjutnya kita akan membuat program tersebut. Baik, di sini untuk membuat program tugas 2, saya menggunakan compiler Java dari NetBeans, dan mengingat keterbatasan waktu yang diberikan hanya 15 menit, sehingga saya sudah membuat program untuk tugas 2 sebelumnya, sehingga di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap pembuatan program yang sudah saya praktekkan. Yang pertama, di sini saya membuat Java Class Enum untuk membuat kategori makanan dan minuman. Saya menggunakan enum untuk kategori karena untuk mengklasifikasikan makanan dan minuman dan mengurangi kesalahan penulisan saat kita melakukan coding. Kemudian yang kedua, saya membuat Java class untuk entitas menu, di mana di dalam entitas ini terdapat 3 atribut, yaitu kategori, nama, dan harga. Dan ketiga atribut ini nanti yang akan saya pakai untuk mendevelop program di aplikasi restoran. Kemudian di sini juga saya buat metode konstruktor untuk ketiga parameter ini, kategori, nama, dan harga. Lalu di sini saya juga membuat metode public map untuk get daftar menu yang mendeklarasikan daftar menu dan harga. Ya, ini menu dan harganya tidak jauh beda atau sama dengan daftar menu yang ada di tugas 1 sebelumnya. Lalu di sini ada tree map. Tree map ini sebenarnya sebagai kamus aja untuk menyimpan elemen-elemen pasangan key value-nya. Lalu di sini ada 2 outputan yang saya buat, di mana metode yang pertama ini print daftar menu untuk tampilan yang ada di aplikasi pelanggan. Kemudian yang metode print daftar menu for admin ini untuk outputan atau tampilan di aplikasi pemilik restoran. Kemudian yang di bawah ini adalah getter and setter dari ketiga atribut tersebut. Yang ketiga, saya membuat aplikasi utamanya yang ada di main class. Ini saya beri nama app restoran 2, di mana app restoran 2 ini akan mengimplementasikan interface dari pemilik aplikasi dan interface dari pelanggan. Kemudian di sini untuk metode mainnya, di sini ada menu-menu ini sebenarnya untuk mendeklarasikan interface dari pelanggan dan pemilik aplikasi. Dan selain itu supaya memudahkan aja saat kita akan melakukan CRUD nanti ya. Kemudian di sini saya juga pakai fungsi do while ya untuk melakukan pengulangan karena ini inputan. Lalu di sini saya pakai scanner untuk inputannya, dan sudah saya install library Java untuk scannernya.
Lalu di sini juga ada outputan dengan metode print title. Di sini kalau kita jalankan print title ini akan menampilkan tampilan aplikasi secara default atau homepage dari aplikasi tersebut. Yang keempat, saya membuat interface untuk pelanggan. Di sini saya menggunakan atribut interface karena supaya lebih mudah saja dalam mendesain metodenya. Lalu untuk fungsi-fungsinya sebenarnya di sini tidak jauh berbeda dengan fungsi-fungsi yang sudah dibuat pada tugas 1 sebelumnya. Seperti total bayar, lalu ada promo, diskon, lalu ada pajak dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya juga pakai array list di sini untuk menyimpan daftar nilai ke dalam objek array-nya. Sehingga di sini kalau ada metode yang menggunakan metode yang menggunakan array list di sini akan mengambil data dari menu atau nanti dia mengambil dari get daftar menu. Lalu ada do while. Saya juga pakai fungsi do while karena ada inputan yang harus melakukan looping atau pengulangan. Di sini untuk inputannya saya menggunakan scanner, tapi saya tidak menginstal library-nya Java Scanner. Jadi saya menginstalnya java.util.bintang karena untuk mengimport semua paket dari Java biar lebih gampangnya aja. Kemudian di sini ada hashmap pada metode hitung pesanan, ya ini memudahkan map menyimpan entry dari key berdasarkan hashcode-nya. Lalu yang terakhir saya membuat interface untuk pemilik aplikasi. Sama atributnya interface. Kemudian di dalam metodenya saya menggunakan do while untuk membuat 3 fungsi, di mana fungsi-fungsi tersebut itu terdiri dari tambah data, edit harga atau ganti harga, dan hapus data. Sesuai dengan soal tadi ya, kita diminta untuk membuat program tambah menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Kemudian untuk edit harga atau ganti harga dan hapus data, di sini kita diminta membuat statement konfirmasi ya atau tidak sebelum fungsi menjalankan eksekusi. Kemudian di sini ada metode print header, ya ini untuk membuat outputan setelah fungsi menjalankan eksekusi. Jadi langsung ke tampilan default pada pemilik aplikasi. Oke, di sini ada last key-nya ini untuk mengembalikan key elemen terakhir. Untuk inputannya sama, saya pakai scanner juga. Lalu kita akan mencoba menjalankan aplikasi restoran 2. Baik, sekarang kita akan coba menjalankan aplikasi restoran. Nah, di sini sudah tampil atau muncul tampilan default dari aplikasi restoran. Nah, di sini ada inputan di mana kalau user memasukkan angka 1 atau mengetik angka 1, user akan masuk pada tampilan atau interface dari pelanggan. Kemudian kalau user mengetikkan 2, nah user akan masuk ke interface dari pemilik aplikasi. Kemudian kalau misalkan user mengetik selesai, maka aplikasi akan keluar. Kita coba yang pertama, user masuk ke tampilan pelanggan. Jadi kita ketik 1. Nah, di sini langsung tampil daftar menu, di mana pelanggan dapat memasukkan menu yang akan dipesan. Misalkan pesanan yang pertama ini
Pesan nasi goreng, maka ketikkan 1. Nah, misalkan nasi gorengnya 2, jadi ketik 1 lagi. Kalau mau 3, tambah 1 lagi. Kemudian minumnya es teh. Es tehnya 2, berarti 4 2 kali. Kemudian es jeruknya 1, 5 1 kali. Nah, setelah pelanggan selesai memesan, maka harus ketik selesai. Nah, eksekusi dari selesai akan menampilkan struk pembayaran. Es jeruk 1, lalu nasi goreng 3, es teh 2. Di sini juga dalam struknya ada total bayar, pajak, biaya pelayanan, dan total bayar keseluruhan. Nah, karena transaksinya di atas 50.000, maka mendapatkan penawaran beli 1 berarti 1 untuk kategori minuman. Kemudian setelah menampilkan struk, maka langsung kembali ke tampilan default dari aplikasi restoran. Seandainya kalau kita pesan lebih dari 100.000, di sini misalkan satunya banyak banget, kemudian 5-nya juga banyak. Oke, lalu selesai. Nah, di sini karena transaksinya di atas 100.000, maka mendapatkan 2 penawaran. Nah, ini juga sama, kembali ke tampilan default. Kemudian kita coba masuk ke interface-nya pemilik aplikasi. Saya stop dulu aja supaya gampang. Oke, kita pilih 2. Nah, di sini sama, juga menampilkan daftar menu, tapi di sini juga ada menu tambahan seperti tambah menu, ubah menu, hapus menu, atau selesai, yang berarti nanti user akan kembali ke tampilan defaultnya. Ini untuk CRUD-nya. Kita input misalkan tambah menu. Nah, maka dipilih kategorinya, misalkan minuman, kita pilih 2. Lalu kita masukkan nama menunya, misalkan air mineral. Lalu kita masukkan harganya, misalkan harganya 4.000. Nah, di sini langsung dieksekusi masuk ke dalam daftar menu. Jadi air mineral harga 4.000. Kemudian kita coba kalau air mineral ini kita ubah. Lalu kita pilih 2. Di sini kita ubah air mineral, IDK-nya nomor 6. Kemudian kita ganti harganya air mineral ini misalnya 2.000. Nah, di sini ada konfirmasi ya atau tidak. Kita ketik ya, maka harga air mineral ini langsung ganti 2.000. Kemudian kita coba menghapus. Oke, 3. Lalu kita masukkan ID-nya air mineral 6. Ada konfirmasi lagi, kita ketik ya. Maka air mineral sudah dihapus dari daftar menu. Lalu kita bisa keluar atau kita ketikkan selesai. Nah, kita kembali ke menu default, lalu kita tutup aplikasi dengan mengetikkan selesai. Di sini program telah berhenti, maka ada tampilan atau statement terima kasih Anda telah keluar dari aplikasi. Baik, demikian hasil praktek tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.